Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuzin. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu puasa dan bagaimana tata caranya. Karena puasa itu bukan hanya di dalam Islam, kemudian di agama-agama lain pun sebenarnya ada ya dan diajarkan, hanya saja berbeda tata cara dan waktunya saja. Kebetulan di sini saya seorang Muslim, eh, tapi kita akan membahas lebih ke manfaat apa sih yang kita dapatkan dari berpuasa tersebut. Manfaatnya sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali manfaat dari puasa tersebut yang kita dapatkan. Di antaranya adalah manfaat bagi kesehatan tubuh kita sendiri ya. Jadi uh, yang pertama adalah meminimalkan resiko penyakit jantung dan hipertensi ya atau darah tinggi. Kenapa puasa bisa meringankan resiko penyakit jantung dan darah tinggi atau hipertensi? Karena dengan kita berpuasa atau menahan makan dan minum selama waktu yang ditentukan, mungkin ada yang 7 jam, 8 jam, 9 jam ya. Sampai ada yang 12 jam, mungkin ada yang seharian. Nah, karena dengan menahan makan dan minum tersebut, otomatis tubuh kita itu akan beradaptasi dan mengkonsumsi sisa-sisa makanan yang masih tersimpan di dalam lambung. Dan kita otomatis dengan puasa tersebut adalah mengosongkan lambung dengan hanya memberi makan tubuh dengan sisa makanan tadi. Jadi kita tidak memasukkan lagi kemudian makanan-makanan yang lain. Otomatis tubuh itu akan beradaptasi. Dia akan memulihkan sel-selnya sendiri, akan menormalkan kualitas sel darah tersebut ya. Karena kita tidak memasukkan lemak, tidak memasukkan zat-zat yang mungkin bahkan seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Otomatis jantung itu akan menjadi sehat. Yang biasanya mungkin kita sering makan gorengan, ya makan lemak-lemak, kemudian kita makan makanan bernatrium tinggi atau bergaram tinggi ya, asin-asinan gitu. Mungkin juga kita biasanya makan pedas ya atau yang mungkin mengandung mecin-mecin. Nah itu mecin itu berbahayanya bukan karena mecinnya sendiri, tapi karena kadar natriumnya atau kadar gulanya, kadar garamnya ya. Karena memang di dalam mecin itu adalah air tebu yang diproses ya. Nah, jadi air tebu ini kan pada dasarnya adalah gula ketika diproses dengan suatu lemak. Jadi dia akan menjadi campuran antara gula dan garam. Nah, inilah kadar natriumnya yang tinggi. Kemudian jantung bersih karena si darah tersebut dalam keadaan berpuasa itu tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang tadi gitu loh. Makanya dengan berpuasa kita bisa meminimalkan resiko terserang penyakit jantung dan darah tinggi atau hipertensi. Karena hipertensi ketika tidak diobati dengan baik, tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan yang namanya stroke ya atau pecah pembuluh darah. Apalagi ketika stroke itu sudah stadium lanjut ya, pecah pembuluh darah di otak misalnya itu sangat sulit untuk disembuhkan ya. Kebanyakan setelah stroke stadium lanjut itu biasanya meninggal ya. Manfaat selanjutnya kemudian adalah untuk menurunkan berat badan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, yang pengen nurunin berat badan, apa sih cara yang paling simpel, cara yang paling uh, mudah gitu loh buat diet tersebut, tanpa kita harus apa namanya terlalu memfokuskan pemilihan makanan-makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang simpel yaitu dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa tersebut otomatis kita
menahan hawa nafsu untuk makan dan minum. Jadi tubuh yang biasanya diisi dengan berbagai makanan, kemudian berbagai snack, camilan, minuman, ketika kita berpuasa otomatis lambung itu akan kembali ke ukuran asalnya, ke ukuran awalnya karena ototnya akan menyusut ya. Nah, memang bagi yang obesitas yang mungkin lapisan lambungnya sudah mengembang, nah itu mungkin agak sulit. Tapi justru dengan berpuasa itu akan membuang lemak-lemak yang kotor, yang jenuh ya. Biasanya dengan berpuasa itu tanpa kita olahraga pun akan mengeluarkan keringat dengan sendirinya. Karena kita tidak memasukkan makanan dan minuman apapun, tapi tubuh terus bermetabolisme, berproses, menyerap nutrisi yang tersisa di dalam lambung dan usus kita. Kemudian juga untuk manfaatnya itu menjaga tekanan darah atau menjaga kestabilan tekanan darah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita atau seseorang berpuasa, otomatis orang itu adalah melakukan penahanan terhadap hawa nafsu apapun, mungkin dari makan, minum, kemudian dari marah atau emosi ya. Otomatis dia akan merasa lebih tenang daripada di saat tidak berpuasa. Otomatis tekanan darah itu akan menjadi normal karena saraf-sarafnya itu menjadi tenang, tidak stres seperti di hari biasa. Mungkin di hari biasa kita memikirkan kapan akan makan nih, apa yang harus kita makan selanjutnya, apa yang harus kita minum selanjutnya, apakah harus minum jus apa segala macam. Akhirnya semua dimakan ya, mungkin gorengan, terus di situ ada minuman-minuman bersoda, mungkin yang mengandung gula tinggi. Nah, itu akan menaikkan kadar gula di dalam darah. Nah, otomatis dengan berpuasa tidak ada makanan minuman yang biasa dikonsumsi sehari-hari tersebut dikonsumsi ketika berpuasa, karena ketika berpuasa otomatis tubuh itu sudah dilatih atau disesuaikan untuk tidak makan dan tidak minum yang biasa kita makan atau minum sebelumnya. Kemudian juga untuk menurunkan peradangan ya. Peradangan mungkin di sini bisa disebut juga peradangan kronis ya. Peradangan ringan ataupun peradangan kronis. Kenapa bisa begitu? Saya sebutkan contohnya ya teman-teman. Jadi misalnya kita memiliki riwayat radang tenggorokan atau mungkin sariawan ya, atau mungkin radang gusi atau gigi. Nah, kenapa peradangan tersebut terus berlanjut? Karena tenggorokan kita misalnya ya, atau usus kita ada peradangan atau ada luka. Dia tidak akan sembuh selagi kita terus mengalirkan atau memasukkan makanan melalui organ dalam yang luka tersebut atau yang terkena peradangan tersebut. Otomatis dengan berpuasa tidak ada makanan dan minuman yang masuk selama beberapa jam. Otomatis pengeringan luka atau penyembuhan itu lebih cepat ya, karena tidak terhalang oleh makanan atau minuman yang masuk. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang paling mungkin yang paling menonjol dari manfaat puasa yaitu adalah memperlambat proses penuaan ya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang dibiasakan atau mungkin terbiasa dengan yang namanya melakukan puasa, otomatis tubuhnya itu tidak dimasukkan makanan sesering seorang yang tidak berpuasa gitu loh. Jadi ketika mereka berpuasa, makannya itu kan diatur ya. Mungkin ketika saya seorang muslim sahur itu di jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Nah, kemudian pas adzan subuh itu kita menahan makan dan minum sampai terbit matahari lagi ya, sampai terbenam matahari ya, sampai terbenam matahari sampai maghrib itu. Jadi ketika kita menahan makanan yang dimasukkan atau minuman yang dimasukkan, otomatis tubuh kita ini tidak tercemar oleh mungkin oleh lemak ya, oleh gula atau natrium atau garam tinggi yang tadi. Nah, otomatis tubuh itu akan meregenerasi sel-sel itu lebih cepat ya daripada biasanya, karena dia tidak terbebani oleh
zat-zat yang memperlambat proses metabolisme tubuh. Dan perlu teman-teman ketahui ya, sel-sel tubuh manusia itu hanya akan beregenerasi saat kita sedang tidur. Dan tidurnya itu tidak di siang hari, tapi wajib harus di malam hari. Karena memang sel tersebut hanya akan beregenerasi di waktu malam hari. Makanya tidur itu diusahakan jangan lewat jam 10 ya. Kecuali mungkin ya kita yang bekerjanya mungkin sampai jam 11, yaitu diwajarkan lah. Asal tidak lebih dari jam tersebut. Kemudian tidur yang sehat itu, yang baik itu adalah 7-8 jam sehari. Bahkan dokter dunia menyarankan bahwa tidur yang paling baik itu adalah minimal itu 8 jam sehari ya. Kemudian berhubungan dengan sel, masih dengan berpuasa tersebut kita bisa memperbarui sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi regenerasi sel itu akan terjadi lebih cepat ya. Jadi regenerasi sel yang seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita berpuasa itu akan lebih cepat regenerasinya. Karena pada dasarnya ketika kita sedang tidak berpuasa atau sedang di hari-hari biasa, sedang kita makan ya, minum seperti biasa, yang kita makan dan kita konsumsikan itu kan walaupun sehat, karena seringnya makan mungkin 3 kali sehari tersebut, akhirnya lambung itu harus bekerja terus-terusan seperti biasanya. Belum lagi ketika yang dimasukkannya itu adalah makanan yang kurang sehat, seperti lemak-lemak, mungkin goreng-gorengan ya, kemudian cuka-cuka, kemudian micin tadi, atau garam tinggi, atau gula tinggi. Jadi tubuh itu akan terbebani dengan makanan yang dimasukkan tersebut. Tapi ketika kita berpuasa, otomatis tubuh ini sudah dibiasakan untuk tidak dimasukkan makanan yang mungkin akan menghambat proses metabolisme dan regenerasi sel tersebut. Jadi regenerasi selnya itu akan lebih cepat karena tidak terhalang oleh proses mengunyah makanan gitu, atau proses memperhalus makanan atau pembusukan makanan di usus atau di lambung ya. Otomatis sel-sel tersebut akan beregenerasi dengan lebih cepat daripada biasanya. Nah ini makanya yang menonjol itu adalah regenerasi sel dan memperlambat penuaan. Nah, memang terbukti ya teman-teman semuanya, beberapa orang tuh, beberapa mungkin aktris atau aktor ya, mereka ternyata melakukan puasa di 1 minggu mungkin 3 kali, ada yang mungkin 4 kali. Nah itu salah satu rahasia orang kenapa bisa awet muda ya. Kemudian selain manfaat untuk fisik tadi, untuk kesehatan, ada juga manfaat untuk mental ya. Karena ternyata teman-teman, puasa itu mempengaruhi kepada mental seseorang. Bagaimana dia akan bersikap gitu. Nah, salah satu fungsi yang utama adalah untuk meningkatkan fungsi otak. Nah, ayo teman-teman di sini yang mungkin ketika tidak puasa itu suka mikirin sesuatu yang harusnya sebenarnya nggak perlu dipikirin terus ya. Misalnya mikirin sesuatu yang nggak penting gitu loh. Nah, dengan berpuasa, nah otomatis kita itu akan fokus dengan hal-hal yang kita kerjakan. Jadi tidak simpang siur dengan memikirkan hal yang lain-lain gitu, atau hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Nah, jadi kita lebih fokus gitu loh dengan berpuasa tersebut. Misalnya kita bekerja, kita berpuasa, otomatis kita tidak memikirkan nanti kita sarapan pakai apa nih, nanti kita makan siang dengan apa nih gitu kan, terus minumnya apa nih gitu. Jadi kita terfokus hanya untuk bekerja saja gitu loh. Jadi otak itu akan lebih rileks daripada biasanya. Jadi tidak terlalu terbebani seperti hari-hari biasa. Kemudian untuk meningkatkan produksi hormon endorfin ya. Jadi hormon endorfin itu adalah salah satu hormon yang penting ya di dalam tubuh manusia. Itu cukup penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena endorfin ini adalah hormon kebahagiaan ya. Jadi seperti mungkin seseorang yang dia punya suatu hobi. Nah, ketika hobinya tidak terlaksana seperti biasanya, pasti dia akan merasa
tidak senang ya, merasa ada yang kurang gitu loh. Nah, tapi dengan berpuasa, puasa itu menyenangkan teman-teman ya. Kenapa bisa menyenangkan? Karena saat berpuasa kita tidak perlu memikirkan oh, kita sarapan siang dengan apa, nanti kita sarapan sore, makan sore dengan apa, nanti minumnya harus ini, minumnya harus itu. Sementara pas puasa itu kita memikirkannya yang penting nanti kita berbuka puasa dan sahur dengan makanan yang cukup, yang bergizi, yang bernutrisi. Minuman cukup air putih ya. Nah, jadi hormonal di dalam tubuh kita itu tidak terpengaruh terbebani oleh zat-zat yang biasanya masuk ke dalam tubuh kita, karena ketika berpuasa mereka tidak dimasukkan, otomatis hormon dan sel itu akan bekerja maksimal ya, maksimal maksudnya di dalam regenerasi dan metabolisme. Jadi mereka tidak terbebani oleh mungkin dari pikiran, kemudian dari uh, makanan yang dimasukkan. Nah, jadi lebih efisien intinya ya. Kemudian untuk mengurangi stres dan kecemasan berlebih ya. Nah, ini masih berhubungan dengan produksi hormon endorfin tadi. Jadi ketika hormon endorfin dihasilkan lebih tinggi, otomatis stres dan kecemasan berlebihan itu akan berkurang. Karena kita tidak cemas loh, tidak cemas tentang memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Jadi dengan berpuasa kita akan lebih fokus di dalam sesuatu hal. Mungkin di situ kita yang bekerja mungkin di bidang IT, mungkin di bidang desain mungkin. Jadi mereka akan fokus di kerjaan tersebut karena mereka tidak akan memikirkan kita harus makan siang dengan ini atau dengan itu. Tapi ketika berpuasa mereka akan fokus dengan pekerjaannya. Jadi hanya dengan satu hal mereka bisa fokus. Jadi yang mereka pikirkan tuh pekerjaan harus selesai gitu dengan tenang. Jadi satu hal yang dipikirkan itu lebih baik daripada banyak hal yang difikirkan, karena ketika semakin banyak hal yang difikirkan oleh otak kita, otomatis hati kita akan merasa tidak senang, otomatis kita akan menjadi beban dalam pikiran dan di dalam hati kita. Karena stres itu pada dasarnya saudara adalah sesuatu yang lebih mematikan ya daripada racun. Dengan stres seseorang bisa mungkin fatalnya bisa bunuh diri ya. Nah itu tidak boleh ya bunuh diri karena melanggar kodrat ya. Kemudian memperbaiki mood ya. Jadi anak muda sekarang biasanya bilangnya mood ya. Jadi kenapa bisa memperbaiki mood? Karena ketika seseorang tidak berpuasa ya di hari biasa, mereka itu akan merasa bahwa mereka harus kemana dan harus apa. Nah, jadi dengan pemikiran tersebut akhirnya mereka bingung dengan sendirinya gitu loh. Bingung harus melakukan apa. Setelah ini kita harus makan siang dengan apa, harus minumnya apa, terus harus pergi kemana. Mungkin setelah pulang kerja kita harus mengisi waktu dengan apa gitu. Sementara dengan puasa, ketika berpuasa otomatis tubuh itu akan sedikit lemas ya. Lemasnya itu karena memang kita tidak memasukkan makanan yang banyak atau nutrisi yang banyak. Jadi nutrisi itu yang diserap itu adalah sisa nutrisi yang tersimpan di dalam lambung kita, dalam perut kita. Kemudian dari selain untuk menjaga mood tetap baik ya, ada lagi itu kita mungkin di sisi spiritual ya, kita akan lebih dekat, merasa lebih dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta ya. Kemudian suasana hati kita itu akan menjadi lebih tenang. Karena dengan berpuasa kita itu diajarkan untuk menahan hawa nafsu kita, mungkin untuk berbuat negatif, kita mungkin untuk di situ untuk keluyuran, pergi ke sana ke sini, mungkin menghabiskan uang ya. Tapi dengan berpuasa kita otomatis akan merasa buat apa sih ke sana? Kita juga lagi puasa nggak makan ini nggak makan itu, akhirnya diam di rumah, mungkin setelah pulang kerja langsung ke rumah mungkin tidur ya, karena tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi pahala ya. Eh, Teman-teman semua, jadi selain manfaat yang tadi segitu banyaknya ya, sebenarnya masih banyak manfaat yang lainnya, mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Eh, Mungkin satu-satunya seperti apa itu. Nah, kemudian ada manfaat untuk
kedisiplinan ya. Jadi seseorang yang ingin disiplin itu bisa banget dengan cara berpuasa gitu loh. Nah, kenapa bisa disiplin? Karena puasa itu pada dasarnya adalah menahan hawa nafsu. Bukan hanya untuk makan dan minum ya, teman-teman. Jadi untuk menahan hawa nafsu kita melakukan sesuatu yang negatif ya, atau yang tidak baik, atau sesuatu hal yang buruk di situ. Nah, otomatis dengan hal tersebut, dengan dibiasakan, kita akan menjadi lebih sabar dan tabah. Apa itu sabar dan tabah? Jadi teman-teman pada dasarnya harus mengetahui atau mengerti makna di balik tabah dan sabar. Sabar adalah kita menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Mungkin kita di situ ketika digibahin orang, ketika kita digunjingi oleh seseorang, dibicarakan jelek oleh orang lain atau difitnah, mungkin di situ kita mendengarkan secara tidak sengaja, kemudian kita sakit hati. Nah, tapi dengan berpuasa kita itu menahan hawa nafsu untuk marah, menahan amarah, menahan emosi ya. Jadi lonjakan emosi itu kita tekan dengan berpuasa tadi. Walaupun mungkin kita merasa sedikit kesal atau marah, tapi kita masih bisa meredamnya dengan berpuasa tersebut. Nah, jadi sabar itu adalah menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, lebih beratnya lagi adalah tabah. Tabah itu adalah berusaha ikhlas di dalam sabar. Nah, jadi tabah itu adalah kita bisa mengikhlaskan dengan kesabaran tersebut. Jadi kita tidak memikirkan omongan orang, mungkin ketika seseorang berbicara buruk tentang kita, kita di situ berusaha selain sabar itu harus tabah. Tabah itu adalah lebih beratnya dari sabar. Jadi tabah itu adalah kita ikhlas, tidak mengingat-ingat keburukan orang lain. Nah, itu adalah tabah. Nah, kemudian untuk menahan sesuatu ya, jadi menahan sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat yang mungkin di situ mengeluarkan budget atau biaya yang cukup besar. Tapi ketika kita dengan berpuasa, kita di situ berpikir bahwa ketika kita berpuasa, kemudian kita bersedekah, memberi kepada yang membutuhkan, otomatis di situ akan menjadi pahala atau kebaikan untuk kita. Nah, juga untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita ya. Karena pada dasarnya ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Tuhan ya. Sebaliknya juga ketika kita berbuat keburukan, maka akan dibalas juga keburukan tersebut. Mungkin dibalasnya bisa di dunia, bisa instan ya, mungkin juga bisa ditunda dulu, mungkin bisa juga nanti di akhirat. Karena teman-teman perlu tahu ya, sesuatu yang kita lakukan itu akan memiliki sebab akibat, memiliki karma. Jadi dengan adanya puasa, dengan kita berpuasa, otomatis kita itu sudah terbiasa atau sudah terlatih untuk menahan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu loh, atau tidak baik. Kemudian mental yang terakhir adalah ini penting ya teman-teman. Mental yang terakhir adalah kita akhirnya bisa membiasakan diri untuk menjaga pola makan teratur. Jadi dengan berpuasa kita itu diajarkan hanya makan mungkin 2 kali ya. 2 kali itu adalah ketika kita sahur dan juga ketika kita berbuka puasa. Nah, dengan pola tersebut ketika dibiasakan, maka secara otomatis kita itu di dalam hati kita dan pikiran kita itu sudah tersimpan di memori kita. Tersimpan apa sih manfaat puasa, apa sih puasa tersebut, maknanya apa sih, kemudian jadwal kita, jadwal makan kita, minum kita yang baik itu harus seperti apa. Nah, puasa itu adalah mengurangi porsi makanan dan minuman. Karena ketika kita berpuasa, yang mungkin biasanya kita di situ makan 3 kali, 4 kali, mungkin ada yang 5 kali, ada yang 6 atau 7 kali juga ya. Seperti mungkin orang Perindavan, orang India kan makannya walaupun 3-4 kali, tapi makan porsinya itu kan seperti porsi kuli ya. Mungkin kuli masih normal ya. Mungkin porsi kuda kali ya, porsi sapi. Nah, tapi di Indonesia juga tidak jauh berbeda ya, sebenarnya makannya itu banyak sekali ya.
Kemudian masih lanjut yang tadi, kenapa bisa membuat pola makan kita menjadi teratur? Karena dengan berpuasa kita dibiasakan tadi ya, makan itu hanya 2 kali. 2 kali itu ketika kita berbuka puasa dan juga ketika kita melaksanakan sahur ya. Nah, jadi sahur ini adalah awalnya puasa. Jadi awalnya puasa itu bukan berbuka puasa. Justru berbuka puasa itu adalah akhir dari puasa tersebut. Nah, awal dari puasa adalah ketika kita sahur. Kenapa sahur itu di agama Islam adalah jam 2 atau jam 3 pagi atau sebelum subuh ya. Karena di jam-jam tersebut itu tubuh sedang bugar-bugarnya, sedang fitnya ya, sedang maksudnya sedang di dalam tahap yang paling baik. Nah, jadi ketika kita di dalam tahap yang paling baik, kemudian kita masukkan makanan yang sehat, mungkin seperti di situ kita makan rebusan ubi ya, rebusan ubi, mungkin rebus jagung. Nah, kemudian juga kita masukkan labu kuning atau labu hijau, mungkin sayuran hijau. Kemudian kita mengkonsumsi madu ya, madu yang asli dalam tanda kutip. Kemudian kita di situ mungkin makan buah-buahan atau misalnya kurma, jeruk, pisang, anggur ya. Nah, itu sangat bagus sekali ya di dalam sahur tersebut. Jadi sahur itu makan sahur itu adalah waktu terbaik kita makan ya. Makanya ketika orang-orang yang terbiasa dengan pekerjaan yang masuknya sangat pagi, mungkin di negara Jepang sana ketika mulai bekerja jam 7, mereka itu harus naik kereta jam 6 ya atau jam setengah 6 pagi dari rumah atau dari mesnya itu, otomatis mereka itu akan sarapan di jam-jam subuh tersebut. Nah, jam subuh tersebut adalah jam yang paling baik kita sarapan pagi. Makanya kita usahakan tidur itu jangan lewat jam 10 malam ya. Kecuali kita bekerja mungkin shift 3 pulang jam 11, nggak apa-apa kita makannya mungkin karena lapar di situ kita boleh masukkan konsumsikan umbi-umbian ya karena itu tidak menaikkan kadar gula dalam darah. Atau mungkin kita di situ sakit perut di jam 11 malam. Kita pengen bikin sesuatu minuman yang enak untuk lambung ya. Misalnya mungkin di situ kita bikin teh manis ya. Nah, boleh saja asal mungkin gulanya diganti dengan gula jagung Tropicana Slim atau mungkin dengan gula stevia ya, gula stevia cair. Nah, itu bagus juga atau mungkin bisa daun stevia keringnya juga bisa juga itu atau gula singkong. Nah, itu bagus ya. Karena gula tebu itu tidak baik dikonsumsi ketika malam hari ya. Apalagi mungkin siang hari pun gula tebu itu ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan itu tidak baik juga untuk kesehatan karena gula tebu tersebut atau gula pasir itu akan menaikkan kadar gula dalam darah kita yang akan nantinya menyebabkan yang namanya penyakit gula atau diabetes ya. Diabetes basah atau diabetes kering. Nah, otomatis dari diabetes tersebut bisa naik tingkat ke penyakit jantung ya. Nah, jadi teman-teman intinya banyak sekali manfaat puasa yang mungkin ada juga nanti di pembahasan berikutnya itu adalah untuk wanita hamil ya dan menyusui. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, teman-teman kebetulan ini saya ada produk ya. Jadi produk ini saya anjurkan bagi teman-teman yang mungkin sedang atau akan berpuasa untuk menunjang kebutuhan multivitamin atau nutrisi di dalam tubuh kita untuk membantu proses metabolisme tubuh. Nah, ini produknya adalah Renovit ya, Renovit. Jadi Renovit ini ada yang biasa, ada juga yang seperti saya pegang ini adalah varian Gold. Nah, apa sih fungsinya Renovit ini? Telah saya bahas di video saya sebelumnya, Renovit ini banyak sekali manfaatnya ya. Seperti untuk membantu mempercepat proses regenerasi sel, kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak tadi, kemudian untuk mencukupi kebutuhan atau kekurangan nutrisi dalam tubuh kita. Ada juga ini untuk membantu proses metabolisme di dalam otak kita, kemudian di dalam susunan saraf pusat kita di tulang belakang ya. Nah, kemudian untuk membantu pemulihan setelah kita sakit. Juga untuk ketika kita mungkin mudah lelah. Nah, ini cocok sekali ketika kita mungkin di situ kita harus bekerja, kemudian kita harus melaksanakan puasa. Nah, karena pada saat tersebut kita akan kehilangan kalori yang cukup banyak.
Kemudian untuk lansia ya ini sangat bagus sekali untuk lansia yang mungkin kakinya suka cepat pegal, suka lemas ya, terus kemudian badannya juga suka lemas. Anak muda juga sama yang mungkin di situ sering lelah ya. Apalagi ketika kita berpuasa itu kan otomatis akan kekurangan nutrisi ya, karena mungkin makannya hanya 2 kali, kecuali memang kalau memang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu nutrisinya bagus ya atau gizinya tinggi ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin makannya sembarangan di sahur atau bukanya, itu otomatis kita akan kekurangan nutrisi ya. Jadi saya sarankan untuk membeli ini ya. Di sini saya tidak mengharuskan teman-teman mengkonsumsi ini hanya promosi ya. Barangkali teman-teman butuh suplementasi atau multivitamin yang lengkap, yang kompleks, yang bagus untuk kesehatan kita, untuk mencegah datangnya penyakit dan mengurangi kelelahan berlebih ya. Ini sangat bagus sekali untuk menunjang kebutuhan multivitamin dan nutrisi kita sehari-hari ya. Harganya mungkin tidak terlalu mahal ya. Ini bisa nanti teman-teman check out linknya di deskripsi video saya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita teruskan di sesi berikutnya ya. Thanks for watching. See you the next videos.